Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ini gimana nih kabarnya teman-teman, baik? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Nah, kemarin itu Ana telah melihat ulasan-ulasan Antuna ya, kritik untuk lembaga kami gitu ya, terutama terkait terkait program tahsin ini gitu. Nah, salah satunya adalah waktu ya. Jadi Ustazah waktunya kedikitan, Ustazah Ana maunya lebih banyak praktik gitu ya. Jadi diselipkan praktik, oke, boleh, tapi ternyata ketika Ana lihat kembali jadwalnya tidak memungkinkan nih untuk praktik kalau misalkan di sore hari, karena memang sore hari itu padat banget ya sampai maghrib. Jadi dari ba'da asar kemudian lanjut lagi itu ada kelas terus, masya Allah. Nah, maka dari itu Ana tawarkan kepada teman-teman semua ya, kemarin itu gak apa-apa, ternyata diganti. Teman-teman sangat antusias gitu. Maka dari itu mungkin kita akan ganti seterusnya ya. Seterusnya kita akan ganti sampai berakhirnya, sampai kelulusan di jam ini. Jadi di jam 13.00 ya teman-teman ya. Dan Ana harap teman-teman semuanya bisa di jam ini, mengosongkan di jam ini, karena nanti juga kita di sini akan ada praktiknya. Jadi sayang sekali jika teman-teman tidak hadir di pertemuan ini gitu ya. Di pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sebelumnya Ana ucapkan selamat kepada teman-teman yang masih ikut bergabung di sini, yang masih melanjutkan di kelas tahsin ini. Insya Allah kita untuk level ini fokus kepada mat. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu mat? Tahu nggak? Taunya dibaca 2 harokat aja Ustazah. Iya, jadi kalau misalkan mat itu ya secara bahasa adalah panjang. Jadi mat itu tuh sebetulnya berbagai macam ya teman-teman ya. Ada yang 2 harokat ya, tadi kan Anak katakan panjang ya. Ada yang panjangnya itu 2 harokat, ada yang panjangnya itu 4 harokat, ada yang panjang itu 6 harokat. Nah, di bab mat ini teman-teman, karena memang panjangnya itu berbeda-beda, ini akan lebih sedikit sulit. Maka dari itu Ana harap teman-teman memberikan kefokusan teman-teman di kelas ini semuanya. Jadi kalau misalkan ada masalah, hilangkan dulu pikirannya, hilangkan dulu beban-bebannya, karena di kelas ini akan lebih sulit, makin sulit ini di level ini ya. Jadi teman-teman, Ana harapkan fokus, benar-benar fokus, dan ketika ada yang tidak tersampaikan, tidak mudeng, nggak ngerti, langsung ditanyakan. Apa maksudnya sih Ustazah? Coba Ustazah pakai bahasa lain, pakai bahasa bayi, oke, nggak apa-apa gitu ya. Nah, Ana sudah membagikan link PowerPoint-nya kepada Antuna semua. Teman-teman boleh langsung dibuka atau bisa dilihat di layar ini ya. Pada bagian ini ya, jadi Ana pada pertemuan pertama hanya mencantumkan bagian yang dasar-dasarnya aja. Dasar dari mat. Yang penting teman-teman tahu basic dari mat itu. Apa tadi poin yang pertama? Poin yang pertama adalah teman-teman harus tahu bahwa mat merupakan panjang. Arti mat adalah panjang. Ini dulu poin yang pertama. Ana ulangi lagi. Berarti kalau ditanya mat itu apa? Mat itu adalah apa? Panjang, betul. Mat adalah panjang. Bacaan panjang ini tidak hanya satu. Seperti tadi mungkin Ufti Hesi sudah mengatakan bahwa itu ya Ustazah yang 2 harokat itu. Iya betul.
tapi itu hanya sebagian. Ya, panjang ini nanti ada beberapa. Ya, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah, ini semua merupakan contoh-contoh atau bisa kita katakan pembagian-pembagian ya dari panjang-panjang mat itu ya. Jadi ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Jadi tidak semuanya 2, tidak semuanya 4, tidak semuanya 5, tidak semuanya 6, tapi ada beberapa bagian. Seperti itu ya. Kemudian poin yang kedua. Kalau tadi poin yang pertama definisi, mat adalah panjang. Sekarang yang kedua. Poin yang kedua, teman-teman harus tahu ya, ini merupakan basic dari mat juga. Pembagian mat itu ada 2. Mat itu terbagi menjadi 2. Mat terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mat tobi'i dan yang kedua ada mat far'i. Ana ulangi lagi. Mat terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mat tobi'i dan yang kedua ada mat far'i. Oke, anak ulangi lagi ya. Mat terbagi menjadi berapa? 2 Ustazah. Iya, apa aja? Mat tobi'i dan mat far'i. Oke, mat tobi'i dan mat far'i. Kalau mat tobi'i, teman-teman, itu dia tidak bergantung. Nanti anak akan jelaskan ya maksudnya gimana. Kalau mat far'i itu dia bergantung. Maksud bergantung dan tidak bergantung itu gimana? Jadi kalau mat tobi'i teman-teman, mat tobi'i ini dia tidak bergantung dengan apapun. Ibarat kayak kotak yang bawahnya itu lurus. Mau di sampingnya vas bunga, ya. Mau di sampingnya lagi ada buku, ya. Itu dia nggak ngaruh, dia tetap berdiri menjadi mat tobi'i gitu. Sedangkan kalau mat far'i, dia itu seperti barang yang miring gitu loh, yang asimetris, yang dimana ketika didirikan dia itu tidak bisa, dia tuh harus bersandar dengan sesuatu hal yang ada di depannya. Jadi dia itu sangat bergantung dengan sesuatu, dia itu nyender gitu, dia bergantung gitu ya, dia nyender dengan apa yang ada pada dirinya dan apa yang ada pada setelahnya. Nah, sesuatu yang digantungkan dengan mat far'i, ana ulangi lagi, sesuatu yang digantungkan dengan mat far'i itu dalam buku tajwid dikatakan sebab. Jadi gini, kalau bisa kita definisikan ulang, mat tobi'i adalah mat yang tidak bergantung dengan sebab. Jadi hal lain dalam sesuatu hal yang digantungkan oleh mat itu dikatakan sebab. Ana ulangi lagi ya. Sesuatu hal lain yang digantungkan oleh mat kita bisa sebut dengan sebab. Sebutannya adalah sebab. Jadi kalau mat tobi'i, mat yang tidak bergantung dengan sebab. Kalau mat far'i, mat yang bergantung dengan sebab. Faham teman-teman? Paham Ustazah. Oke, ana ulangi lagi ya. Dalam ilmu tajwid itu ada sebuah sebutan. Apa? Sesuatu hal yang digantungkan dengan mat, kita sebut dengan sebab. Jadi sebutannya adalah sebab. Nah, kalau mat tobi'i ini tidak bergantung dengan si sebab ini. Tapi kalau mat far'i, dia bergantung dengan si sebab ini. Gitu ya. Nah, kita masuk. Kelewatan. Kita masuk kepada mat tobi'i. Anak katakan tadi apa? Mat tobi'i itu dia tidak bergantung dengan sebab. Dia tidak bergantung dengan hal lain gitu ya, atau sebab.
Matobi'i akan tetap menjadi matobi'i bagaimanapun dia posisinya, ya. Mau di depannya apa, mau di belakangnya apa, mau di depannya sukun, di belakangnya sukun, depannya tasydid, belakangnya tasydid, itu dia nggak ngaruh. Matobi'i tetap akan menjadi matobi'i gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa definisi dari matobi'i? Maaf, bukan definisi. Kapan terjadinya matobi'i? Maaf ya. Kalau definisi tadi ya, definisi matobi'i adalah mat yang tidak bergantung dengan sebab. Tapi sekarang pertanyaannya adalah kapan terjadinya matobi'i ini? Dari tadi Ustazah muter-muter aja, tidak bergantung, tidak bergantung, tidak bergantung. Tapi kapan terjadinya? Kapan sebuah sebuah bacaan bisa kita katakan sebagai matobi'i gitu ya. Nah, di sini ada ada ringkasannya, ada rinciannya. Ya. Jadi bacaan yang bisa kita sebut sebagai matobi'i yaitu ketika huruf selain hamzah, ya ingat semuanya, huruf selain hamzah yang harus di-highlight nih, ini nih. Huruf selain hamzah yang berharokat fathah ketemu sama alif. Jadi gini. Kemudian huruf selain hamzah yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Dan ketika huruf selain hamzah yang berharokat dhamma bertemu dengan waw sukun. Jadi kalau kita bisa bayangkan, kan tadi kan huruf selain hamzah ya. Berarti dari ba sampai ya. Ba sampai ya. Karena si hamzahnya ini udah kita lempar, udah kita hapus dia. Yang berharokat fathah ketemu sama alif. Bata sajaha khoda roza sasya sodo dan seterusnya. Lanjut. Yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Biti si ji hi di zi ri zi si shi si di. Lanjut selanjutnya ya. Oke, yang berharokat dhamma bertemu dengan waw sukun. Butu suju khudu duru zu su shu su dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan matobi. Paham teman-teman? Paham tidak? Iya, Ustaz. Baru ikut kelasnya. Oke. Nah, ini Ukti Citra ya. Iya, Ustazah. Ya, Ukti Citra. Kita sekarang lagi ngebahas tentang matobi'i. Mungkin Ukti Citra udah pernah sedikit-sedikit dengar terkait matobi'i ya. Jadi ternyata nanti untuk pembahasan yang awal-awal Ukti Citra boleh dengarkan di rekaman. Kita langsung masuk kepada matobi'i aja. Ya, jadi matobi ini Ukti adalah mat yang tidak bergantung dengan apapun. Mau dia setelahnya apa, mau dia gimana, mau dia belakangnya ini, itu dia tidak berpengaruh ya. Nah, kemudian kapan dia terjadi matobi ini? Tadi ketika huruf selain hamzah berharokat fathah ketemu sama alif, berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, atau berharokat dhamma bertemu dengan waw sukun. Nah, panjang dari matobi ini 2 harokat. Jadi teman-teman kalau misalkan membaca suatu ayat yang dimana itu 2 harokat, rata-rata 2 harokat, dilihat dulu hurufnya itu apa. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti huruf ma 2 harokat. Berarti kita katakan sebagai matobi'i. Tadi kan anak katakan ya, huruf yang berharokat fathah ketemu sama alif. Contoh, ada lagi. Rabbil alamin. Alamin. Ain. Maka itu juga dikatakan matobi. Matobi ini sangat tersebar ya teman-teman ya. Sangat tersebar di ayat-ayat.
Pasti setiap ayat tuh ada matobi'inya gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi huruf selain hamzah. Jadi dari huruf ba sampai huruf ya. Babi, bu, ta, ti, tu, sa, si, tu sampai ya, yi, yu. Itu dikatakan matobi'i. Paham teman-teman? Halo? Kemana ini? Paham Ustazah. Oke. Coba sekarang nih. Ada berapa ini? Coba sebentar, Ana mau lihat dulu. Teman-teman ada berapa orang di sini? Ada 3. Ada Ukhti Najiha, Ukhti Hesti, Ukhti Citra. Oke, sekarang Ana mau tanya teman-teman masing-masing satu. Ukhti Hesti yang pertama, Ukhti Najiha kedua, Ukhti Citra yang ketiga. Coba, huruf apakah yang menjadi matobi'i dalam kalimat yang digarisbawahi? Coba dari Ukhti Hesti dulu. Kata bakhi'un, huruf apakah di sini yang menjadi matobi'i? Huruf ba. Betul. Nah, bagus. Lanjut, Ukhti Najiha. Alladzi, huruf apakah di sini yang menjadi matobi'i? Huruf dzal, Ustazah. Iya, huruf zal, zi. Oke, lanjut Ukhti Citra. Yakunu, huruf apakah yang menjadi matobi'i di sini? Huruf nun. Iya, nu, betul, Masya Allah, baik. Udah paham semua ini untuk matobi'inya ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada mat far'i ya. Tadi anak katakan bahwa mat far'i ini dia sangat bergantung dengan hal lain, berbeda dengan matobi'i. Kalau matobi'i ini dia ya udah mau depannya ini kek, belakangnya itu kek, terserah gitu ya. Jadi dia itu tetap dengan pendirian dia gitu ya. Matobi'i gitu ya. Sedangkan kalau mat far'i ini berbeda. Mat far'i ini dia sangat bergantung dengan sesuatu hal, dengan hal lain, atau bisa kita katakan atau bisa kita sebut dengan sebab gitu ya. Sebab. Nah, mat far'i ini sangat bergantung dengan si sebab ya. Sebab dari mat far'i ini ada 4 teman-teman. Ada hamzah, ada waqaf, ada tasydid, ada sukun. Ana ulangi lagi. Hamzah, waqaf, tasydid, sukun. Ya. Teman-teman masih ingat kenapa matobi'i itu terjadi ketika huruf selain hamzah? Terus pasti pertanyaannya gini, Ustazah hamzahnya kemana? Iya enggak? Teman-teman pasti tanya-tanya kayak gitu ya. Ustazah hamzahnya nih kemana ya Ustazah ya? Nah, teman-teman gini. Tadi anak katakan bahwa mat far'i ini dia sangat bergantung dengan apa yang ada pada dirinya dan apa yang ada pada setelahnya. Anda tulis deh. Sangat bergantung dengan apa yang ada pada dirinya dan setelahnya. Oke. Anak katakan tadi dia itu sangat bergantung. Dia itu nggak bisa Ukhtina di otak-atik. Contoh, ada mat far'i yang disebabkan oleh tasydid gitu ya. Tasydid. Tiba-tiba si tasydidnya kita mau ganti dengan huruf ta gitu ya. Nah, ketika dia diganti, maka dia tidak akan terjadi mat far'i gitu loh. Dia itu sangat bergantung dengan 4 sebab ini. Contoh, ada mat far'i yang disebabkan oleh hamzah. Hamzahnya Ana mau ganti dengan ain, kan mirip-mirip. Nggak bisa teman-teman, dia harus hamzah. Kalau bukan hamzah, dia tidak akan menjadi mat far'i. Contoh lagi ada sukun. Sukunnya mau Ana ganti dengan fathah, gitu ya. Nggak bisa teman-teman, dia itu harus sukun. Gitu. Kalau tidak sukun dia tidak akan terjadi mat far'i. Maka Ana katakan dia itu seperti kotak miring yang dia itu harus bergantung gitu. Harus nyender dengan
barang lain gitu. Nah, itulah yang disebut dengan mad far'i. Maka tadi ketika teman-teman bertanya, "Ustazah, hamzahnya itu kemana?" Nah, hamzah nanti akan masuk kepada mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, yakni mad far'i yang bergantung kepada dirinya sendiri. Gitu loh. Jadi dia itu harus banget hamzah gitu. Kalau nggak hamzah, dia tidak akan terjadi mad far'i ini. Yaitu namanya nanti adalah namanya mad badal. Nanti nggak usah dipikirin dulu, yang penting teman-teman tahu bahwa mad tobi itu hanya dari ba sampai ya. Kemudian untuk hamzahnya nanti masuk kepada mad far'i yang bergantung kepada dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa diubah dengan huruf lain. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Ustazah. Sudah? Yakin sudah? Ada yang mau Ustazah, ditanyakan? yang mad far'i, contoh hamzahnya nggak disebutin sama Ustazah. Iya, jadi gini. Mad itu nanti ukhti ada banyak sekali. Tadi yang penting kita tahu bahwasannya pembagian mad itu ada dua, ada tobi'i dan far'i. Nah, far'i ini ada berapa banyak? Sebentar, Ana hitung dulu ya. Nanti mad far'i yang disebabkan oleh hamzah itu ada sekitar 4. Udah banyak. Iya, banyak. Kemudian nanti yang disebabkan oleh wakof itu ada 3, 7 berarti ya. Kemudian yang disebabkan oleh tasydid itu ada 3, udah 10. Kemudian lanjut lagi disebabkan oleh sukun ada 2. Jadi kenapa Anda tidak sebutkan untuk mad far'inya contohnya, karena nanti mad far'i ini bercabang. Karena di level 4 ini kita terkhusus ngebahas mad semuanya. Jadi lebih banyak memang apa namanya ya, bukan lebih banyak, memang keseluruhan kita akan membahas mad dari awal sampai akhir. Tidak kalau kemarin itu kan satu level bisa kita 4 kali pembahasan. Kalau ini benar-benar satu pembahasan teman-teman ya, yaitu apa? Mad gitu. Maka di pertemuan pertama ini yang penting kita tahu basicnya dulu bahwa mad itu terbagi menjadi 2, ada tobi'i dan far'i. Jadi kalau far'i ini tidak bisa dijelaskan dalam satu waktu, harus dibagi menjadi beberapa waktu. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Ustazah. Oke, baik. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, Ana izin untuk membagikan kamera, share screen ya. Untuk ikronya ya. Di sini kita akan belajar tentang apa? Tentang mad tobi'i. Sebelumnya, teman-teman boleh dibuka ikro 3 halaman keempat nih. Sebetulnya halaman kedua ya, teman-teman ya. Cuman Ana tidak tahu mengapa ini tulisannya halaman keempat langsung. Mungkin dihitungnya dari cover kali ya. Cover halaman 3 itu 1, 2, 3, 4. Halaman 4 di sini. Boleh dibuka sendiri-sendiri, boleh juga dilihat di layar. Udah siap semuanya teman-teman? Sudah, Ustazah. Kelihatan ya ini ya. Sudah. Nah, di sini Anda bagi-bagi dulu nih, ada 3 orang di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris ya. Mungkin 2 baris aja. 2 baris nanti untuk ukhti Citra, 2 baris ukhti Hesti, dan 2 baris ukhti Najiha. Nah, di sini kesalahan yang sering terjadi adalah teman-teman itu memanjangkan lebih dari 2 harokat. Contoh, kalau dulu di SD tuh kita sering kali manjangnya tuh manjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Iya enggak? Iya. Nah, Iya, teman. iya. Jadi teman-teman gini, kalau kita memanjangkan itu ibarat kita itu cuman teriak. Kalau teriak itu kan gini. Kalau Ana bisa kasih apa namanya? Kasih gambar, teriak tuh gini. Ah, ah. Sedangkan kalau kemarin teman-teman baca Bismillahi baru turun. Jadi ini enggak udah naik enggak turun lagi, langsung diturunkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
Jadi bukan nggak kayak gitu, tapi a a a a a i i i i i u u u u u. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan a i u, nggak kayak gitu. Ana contohkan satu baris ya. Baris yang bawah. Ingat-ingat bagiannya ya. Yang pertama tadi Ukti siapa? Ukti Citra dulu ya atau Ukti Hesti dulu tadi? Ana lupa. Ana ulangi Ana lagi deh. dulu. Ya, siapa? Ukti Citra. Oh, Ukti Citra dulu. Oke, ingat-ingat bagiannya. 1, 2 Ukti Citra, 3, 4 Ukti Hesti, 5, 6 Ukti Najiha. Ana mencontohkan di bagian yang akhir. Lihat, perhatikan bagian yang ini. Ana akan membaca satu kata demi satu kata, teman-teman perhatikan. Ana akan membacanya itu bacaan yang benar dan bacaan yang salah. Ana yang mulai dari yang benar dulu ya, dari awal sampai akhir. Libasi, imadi, fa'ili, ghifari, ghifaro. Nah, itu adalah bacaan yang benar. Kemudian sekarang Anda akan baca bacaan yang salah. Libasi, imadi, fa'ili, ghifaro. Itu adalah bacaan yang salah. Jadi posisinya bacaan yang salah itu ditahan dulu di atas. Nah, ini kita tidak boleh ditahan teman-teman. Jadi langsung libasi, imadi, fa'ili, ghifaro. Nah, paham ya perbedaannya ya? Mana bacaan yang benar dan mana bacaan yang salah. Ngerti teman-teman? Mengerti Ustazah. Oke, sekarang kita mulai dari Ukti Citra dulu. Baris 1 dan baris 2. Ana perbesar deh sebentar. Oke, yuk. Fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi, kataba, katibi, jalasa, jalisi. Bagus. Oke, lanjut sekarang. Ukti Hesti. Khotoba, khotibi, qoro'a, qori'i, bayana, bayini, malaka, maliki. Bagus, lanjut. Ukti Najiha. Oke. Ukti Najiha tidak ada. Oke, boleh dibantu teman-teman. Baris kelima Ukti Hesti dulu. Oh, ada Ukti Najiha ini. Halo, Ukti Najiha? Iya, Ustazah. Oke, ada ya. Oke, sekarang Ukti Najiha. Dari alama. Alama, alimi, syahada, syahidi, sirata, jihadi, tibaqa, biladi. Masya Allah, barakallahu fiik teman-teman udah bisa ya. Ana mengingat kembali waktu teman-teman pertama kali menyetorkan surah Al-Fatihah. Itu banyak sekali yang ditahan di atas. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini ada salah satunya ya. Yang seperti itu yang mendapat teguran dari Ana ya. Dan alhamdulillah untuk pertemuan kali ini teman-teman udah bisa semua terkait mat tabi'i ini ya. Jadi Ana harapkan teman-teman dipraktikkan juga di rumah. Ketika teman-teman membaca Al-Qur'an jangan sampai dibiasakan bacaan yang lalu. Memang teman-teman sangat sulit gitu ya. Ketika kita itu udah terbiasa membaca dengan bacaan seperti ini dan diubah menjadi seperti itu. Itu sangat sulit ya teman-teman. Tapi Ana harap dengan kita belajar di sini teman-teman mau mengubah, berusaha untuk mengubah. Jadi jangan sampai mindset kita udah lama nih belajarnya kayak gini, udahlah pakai bacaan yang lama aja lagian juga sulit.
untuk mengubah pakai bacaan baru, jangan sampai seperti itu ya mindsetnya ya. Gitu teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan ini teman-teman? Ayo dari Ukti Najiha dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada Ustazah. Tidak ada ya. Ukti Hesti, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Ustazah. Oke. Ukti Citra, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada, Ustazah. Yakin ya? Oke, baik teman-teman. Teman-teman harus sering-sering latihan. Jadi, Ana pernah waktu itu tuh bilang ke Ukti Citra selesai ujian bahwasannya gini, cara untuk mengenali hukum-hukum tajwid adalah ketika kita membaca atau tilawah suatu surah, suatu ayat, kita kulik satu ayat. Jadi contoh kita baca 5 ayat nih ketika tilawah ba'da maghrib gitu ya, atau sedang menghafal. Satu ayat kita kulik. Ada hukum apa aja di dalam ayat tersebut. Nah, tadi anak katakan matobi itu sangat tersebar di mana-mana. Setiap ayat itu ada. Nah, berarti tugas teman-teman sekarang apa? Hari ini teman-teman tilawah, coba teman-teman murojaah di ayat pertama yang teman-teman baca, teman-teman kulik. Anak ketemu nih nun sukun ketemu sama huruf ya, berarti masuknya idgham bigunah nih. Gitu. Lanjut lagi, ada matobi ini, gitu ya. Lanjut lagi, ternyata ada alif lam syamsiyah nih, gitu. Itulah cara untuk murojaah ilmu tajwid teman-teman. Maka dari itu Ana harap dirutinkan seperti itu. Mungkin seminggu sekali ya, atau bisa 2 hari sekali, bisa 1 kali sehari, tergantung waktu dan kesenggangan teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu pesan dari Ana. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.